Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah hadir dalam sesi berbagi, di mana acara ini akan disampaikan oleh Ibu Ervin sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso yang akan mendapatkan giliran menyampaikan budaya positif di sekolah kita. Sebagai pembuka, kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pak Bagus. Acara selanjutnya, sebelum kita mulai, kita langkah baiknya untuk terlebih dahulu untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Bagus. Bapak Bagus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari Bapak Ibu, sebelum acara berjalan lebih lanjut, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu
yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh ibu kita, yaitu Ibu Elvin. Ibu Elvin, silakan. Terima kasih Pak Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Maesan, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara sesi berbagi saya tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ingin supaya tidak terlalu kaku gitu ya Bapak Ibu. Kita sharing-sharing, karena sebenarnya ini saya bukan mengajari gitu. Saya, Bu Sofi, Pak Slamet itu kan memang diwajibkan untuk berbagi tentang pengalaman kami setelah mempelajari modul 1, yang mana modul 1 itu ada 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, di modul 1.4 ini kita diminta untuk berbagi apa saja yang sudah pernah kita dapat dan kita laksanakan. Kebetulan untuk 1.4 ini adalah penerapan budaya positif. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan terlaksananya budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SMK Negeri 1 Maesan. Karena budaya positif yang mana budaya positif itu harus kita lakukan setiap hari, diulang-ulang, adalah pembiasaan yang harus kita terapkan pada anak didik kita setiap hari. Jika budaya positif sudah terlaksana di sekolah kita, maka kita harapkan lingkungan belajar juga akan semakin membaik. Anak-anak semakin berkurang tingkat pelanggarannya. Itu yang sangat kita harapkan. Bapak Ibu, untuk mengurangi ketegangan, saya yang tegang atau Bapak Ibu? Mari saya minta kita ice breaking dulu, mari kita berdiri dulu. Saya mau minta Pak Bagus menari. Ya, kita gerakkan tangan ya Bapak Ibu. Pak Slamet mungkin bisa memperagakan dulu. Jadi seperti di pramuka, kita bernyanyi sambil menari. Mungkin pernah mendengar Marina menari di atas menara. Ya. Marina tangannya begini. Ya, Marina tangannya begini. Menari. Ya, di atas menara. Sambil nyanyi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Tapi kasihan sebentar. Kalau Marina sendirian kan kasihan. Jadi saya temani. Ada pasangannya. Jadi pasangannya Marijo. Marijo yang maco gitu ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Ya, saya. Yuk kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari di atas
Yuk, lalu. Yuk, mari Jo menari menara Marina. Ayo bagus. Di atas menara Marina, mari Jo menari. biar dulu deh begitu. Sekarang gantian Bapak Ibu, saya yang bergerak, Bapak Ibu menyanyi. Ayo, siap. Ya. Siapa yang Bagus. Ayo Pak Samad. Mari Mas. Saya bergerak, Bapak Ibu yang Bareng. semua dong. Semua nyanyi. Di atas menara, mari Jo menari, di atas. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mengawali bincang-bincang kita hari ini, mungkin saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah hakikat pendidikan itu? Apa pendidikan itu menurut Bapak Ibu? Gambarnya bagus, saya buatkan gambar yang bagus. Pendidikan itu menurut saya adalah proses memanusiakan manusia. Ya. Jadi proses berubah dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari baik menjadi buruk. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak Bagus. Mungkin ada teman yang lain, Pak Hia mungkin. Ditodong langsung Pak Samad. Selamat. Hakikat pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam upaya menghasilkan pengalaman belajar. Menghasilkan pengalaman belajar. Terima kasih Pak Nana. Super sekali. Kak Maria Teguh. Mungkin Bu Sofi dari sisi guru penggerak, calon guru penggerak. Pendidikan itu suatu jalan untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya bagi manusia. Itu kalau saya. Mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya sebelum kita membahasnya. Saya bertanya lagi. Saya banyak bertanya ternyata. Jika dalam pertanian, di manakah posisi peran kita sebagai guru? Sebagai ladangkah, benih jagung, atau petani? Menurut Bapak Ibu, sebagai guru itu kita di mana? Petani. Ya Pak ya. Petani. Sebagai petani. Alasannya karena petani yang mengatur atau mengolah ladang sampai dengan proses menjadi panen itu adalah petani. Ya, betul sekali Pak ya. Jadi sebagai petani, ladang itu kita ibaratkan adalah sekolah. Kita beri aplaus untuk Pak Hia.
akan melanjutkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kita kenal bersama bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Menurut beliau, guru ibarat petani. Jadi guru adalah petani kehidupan yang siap menebar benih. Dalam hal ini, benih itu adalah siswa kita. Di lahan yang telah dipersiapkan. Dalam hal ini, lahannya adalah sekolah dan merawat benih tersebut dengan baik. Bapak Ibu, sebagai petani, kita tidak bisa membuat benih jagung tumbuh menjadi padi. Tidak bisa. Kita tidak bisa menanam kacang panjang terus tumbuhnya menjadi kacang hijau. Jadi petani hanya bisa merawat, memperbaiki benih-benih yang jelek dengan memberikan pupuk, memberikan obat, mengairi, sehingga benih-benih ini meskipun dia sebenarnya benih yang jelek, bukan benih unggul gitu ya, tapi dia bisa menghasilkan padi-padi yang berkualitas, menghasilkan jagung-jagung yang besar-besar. Ibarat petani, tugas kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa memilih siapa siswa-siswi kita, tidak bisa. Mereka datang dengan harapan untuk belajar bersama dengan kita. Jadi kita tidak bisa memilih, saya mau yang pintar-pintar saja, saya mau yang cantik saja, tidak bisa. Justru tugas kita lah untuk membawa putra-putri kita ini ke kualitasnya yang terbaik, untuk mendapatkan kesejahteraan yang setinggi-tingginya tadi menurut Bu Sofi. Filosofi kedua menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut saya itu jelas sekali, kita hanya bisa menuntun. Sebagaimana orang menuntun ya kita pegang tangannya gitu ya, tidak kita lepas, kadang diulur, kadang ditarik. Yang ketiga, pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan haruslah menghamba pada murid sesuai kodrat alam dan zaman, serta memerdekakan murid belajar sesuai minat, bakat, serta potensi yang ada pada dirinya. Mungkin sekarang yang sedang kita banyak pelajari adalah yang terbaru ini, pendidikan menghamba pada murid. Kita kenal dengan student center, pendidikan yang berpusat kepada siswa. Jadi tugas kita adalah melayani kepentingan siswa sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nggih, Pak Nanang? Pertanyaan saya itu tentang pendidikan itu menghamba pada murid. Kalau menurut kata menghamba berdasarkan kata BI, itu artinya adalah mengabdi kepada, atau kita harus, kalau hambanya saja berarti kita menjadi budak atau abdi yang seperti itu. Kalau kita hanya kenapa kok hanya tulisannya itu kayaknya menghamba, ini bahasanya ini kayak seperti kita jadi budak atau sebagai suruhan gitu. Kalau pendidikan memang berpusat pada murid, kita selama ini memang setuju ini. Jadi yang saya ini kok kata-kata menghamba ini saya kurang bagaimana mohon penjelasan. Oke, terima kasih Pak Nanang. Jadi saya awalnya juga seperti itu. Kenapa harus menghamba? Gitu. Kenapa harus menghamba? Seakan-akan kita adalah budak. Gitu. Tapi ini memang kata-kata di buku beliau. Jadi pendidikan menghamba pada murid bukan artinya kita menghamba sebagai budak, bukan. Tetapi kita memang harus menjadikan siswa-siswa kita itu adalah sebagai pusat. Jadi kita itu
mendidik siswa-siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bukan menghamba yang kita harus menunduk-nunduk, itu bukan. Tapi maksudnya, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak-kehendak kita kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Yang diartikan oleh kurikulum Merdeka dengan student center tadi. Jadi pendidikan yang berpusat kepada murid, begitu Pak Nana. Mungkin Bu Sofi bisa menambahi. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi menurut saya dari apa yang sudah saya dapatkan selama pelatihan itu, pendidikan yang menghamba itu maksudnya adalah kita memberikan pendidikan kepada siswa, memberikan pengetahuan kepada siswa itu mengikuti keinginan siswa. Jadi pembelajarannya harus menyenangkan, berdiferensiasi sehingga pembelajaran yang diberikan itu bisa masuk atau mengarah pada siswa. Jadi kalau pendidikan yang kita tahu selama ini itu guru itu dibatasi sebagai pusat ilmu pengetahuannya. Jadi selama ini siswa itu diperlakukan itu diibaratkan seperti kertas yang kosong kemudian diisi oleh guru. Padahal pada prakteknya ataupun pada kenyataannya siswa itu sudah seperti kertas yang ada tulisan-tulisannya, tapi tulisannya mungkin masih suram gitu. Jadi tugas kita hanya menguatkan saja. Jadi menyesuaikan dengan apa keinginan siswa, passionnya di mana, ibaratnya kan gitu ya. Passionnya di mana, keinginannya di mana. Jadi kalau diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, yang biji padi dia tumbuh menjadi padi, biji jagung dia tumbuh menjadi jagung. Tapi diusahakan agar tumbuhnya itu adalah tumbuh yang kualitas terbaik, sesuai dengan identitas masing-masing anak. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Sofi. Begitu nggak Pak Nanang? Jadi bukan menghamba yang diperbudak, bukan. Nggih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang berpusat pada murid, itu kan dari zaman saya sekolah, kurikulum itu sudah CBSA. Dulu saya sekolah, kurikulum sebenarnya cara belajar siswa. Dari dulu pun kita sebenarnya pusatnya sudah siswa. K13 juga pusat belajar siswa. Jadi sebenarnya kan sama saja. Kemudian kalau saya pernah juga baca buku Ki Hajar Dewantara yang lama, saya juga dari dulu ini apa artinya menghamba itu. Artinya saya baca juga, ya sedikit mungkin kita share ya. Jadi yang saya tangkap itu artinya menghamba itu ternyata kalau yang saya baca itu, jadi segala sesuatunya itu kita itu harus mengutamakan murid. Jadi itu kalau sedikit yang saya baca seperti itu, mungkin juga selama tidak ada yang itu. Ya tahu saya kalau berpusat pada murid, memang dari dulu kita sudah berpusat. Terima kasih Pak Nanang. Kalau berpusat pada murid secara kurikulum dari dulu sudah seperti itu. Tapi guru-gurunya kan masih tidak. Jadi kita masih suka berceramah gitu. Kita masih suka menjadi figur yang di depan, menjadi pusat perhatian gitu. Mungkin dengan kurikulum Merdeka, dengan guru penggerak juga kita diminta untuk berpusat pada siswa. Mungkin begitu Pak Nanang. Kita lanjutkan, Ge. Jadi di konsep utama modul budaya positif ini kita mempunyai 7 pokok bahasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar, kita ilustrasikan dengan permainan cobalah buka. Bapak Ibu silakan berpasangan berhadapan, ya. Pak Jo nggak ada pasangannya, Pak Samad ditemenin. Ya, oh ya. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu silakan berpasangan. Salah satu dari Anda adalah A. A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Jadi, enggak usah. Jadi, kepalkan salah satu tangan Anda.
dengan asumsi. Jadi kita bayangkan bahwa di tangan saya ini, di tangan kanan saya ini ada salah satu rahasia terbesar hidup saya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Gitu. Jadi saya harus melindungi kepalan tangan saya ini. Lalu salah satu teman kita juga sebagai teman B. B tugasnya adalah membuka kepalan tangan teman yang di sebelahnya dengan segala macam cara. Dengan segala macam cara. Boleh dibujuk, boleh diitik-itik, boleh disogok. Jadi boleh menghardik, boleh diintimidasi, boleh dipaksa, pokoknya segala macam cara. Monggo, kita mulai nggak Bapak Ibu? 1, 2, 3, silakan. Enggak, salah satu B, salah satu jadi A, salah satu jadi B. Sudah nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, mari kita lihat di depan. Apakah Anda sebagai A atau B yang membuka kepalan tangan? Siapa yang membuka kepalan tangannya tadi Bapak Ibu? Kira-kira alasannya kenapa tidak mau membuka? Kenapa Pak Samsul? Kenapa tidak mau dibuka Pak Samsul? Karena ini rahasia saya sendiri dan pribadi, mungkin bukan untuk dipublikasikan. Kalau dipublikasikan berarti kita menjelekkan diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Bapak Ibu, dalam kegiatan barusan yang kita lakukan barusan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tadi? Berarti hanya kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol Bapak Ibu. Ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid. Itu salah Bapak Ibu, salah. Jadi kalau kita terlihat bisa mengontrol murid, misalkan saya di depan sebagai petugas piket gitu ya, bajunya masukkan. Setiap pagi saya seperti itu kalau piket ya, bajunya dimasukkan, ayo jaketnya dibuka. Mereka patuh, turun, dituntun sepedanya. Mereka patuh. Tapi itu tidak berarti kita bisa mengontrol mereka. Tapi mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Mereka melakukan karena kemauan mereka. Jadi kita diizinkan, bukan karena kita bisa dengan seperti tadi, dengan paksaan, dengan segala macam bujuk rayu, kita tetap mengepalkan tangan karena kita tidak mengizinkan yang kita punya ini dilihat orang gitu kan. Mungkin kalau Pak Ihya dirayu oleh Pak Gatot, saya belikan nasi goreng kambing gitu, mungkin dibuka kalau Pak Ihya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu pasti setiap kali mengajar kita memberikan motivasi gitu nggih. Memberikan penguatan kepada anak-anak. Tapi itu kembali lagi bergantung kepada anak-anak itu. Mereka mau atau tidak melakukannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
itu dapat menguatkan karakter. Ini juga salah Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa, meskipun dengan kata-kata yang halus gitu. Jadi bujukan itu sama dengan ancaman sebenarnya. Itu juga salah satu cara kita untuk mengontrol orang lain, mengikuti apa yang kita inginkan, mengikuti perilaku-perilaku apa yang seharusnya ada di masyarakat. Tapi kita seperti tadi, kita tidak bisa, kita tidak punya hak kontrol kepada siswa kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi yang ini. Jadi kita tidak punya hak untuk memaksa anak-anak itu menuruti apa yang kita mau. Jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Tetap kembali yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan itu ada di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata yang lemah lembut begitu, tidak bisa kita bisa memaksa gitu. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Yang seharusnya kita punya model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi kenapa kita membutuhkan perubahan paradigma ini? Karena kita mengharapkan dengan pembelajaran paradigma baru memungkinkan setiap murid belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus profil pelajar Pancasila? Karena di situ nilai-nilai kebajikan universal sudah masuk di dalamnya. Kita lanjutkan dengan disiplin positif. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu saat mendengar kata disiplin? Mungkin menurut saya mematuhi tata tertib yang sudah diberikan. Disiplin adalah mematuhi tata tertib yang sudah ada gitu, enggak Pak Adrian? Ada lagi Bapak Ibu? Menurut saya disiplin menurut saya itu adalah komitmen terhadap diri sendiri atas apa yang kita yakini itu baik. Contoh peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah yang harus dipatuhi, ya harus disiplin, harus disiplin. Ya komitmen dengan diri sendiri. Jadi harus seperti itu. Kalau tidak ada komitmen dari diri sendiri, mau dibentuk peraturan seperti apapun, kalau tidak ada komitmen dari diri sendiri, peraturan itu tidak akan menjadi peraturan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Jadi Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif kita butuh disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan hukuman. Ya seperti tadi, kita harus mematuhi tata tertib. Kalau tidak, kita mendapatkan sanksi begitu.
Sedangkan menurut KHD, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu seperti yang Pak Jo bilang tadi, komitmen kepada diri dari dalam diri kita sendiri. Tidak perlu ada paksaan dari luar. Disiplin ini kita bisa dapatkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang saya lakukan di kelas. Saya mengambil aksi nyata itu tentang kebersihan kelas. Jadi saya membiasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, memberlakukan piket kelas. Dan ini yang saya, beberapa foto yang saya ambil ketika saya melakukan aksi nyata saya. Jadi disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta membiasakan anak-anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sepertinya indah sekali sekolah kita kalau sudah seperti itu ya Bapak. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi dari dalam diri mereka tadi. Jadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini beberapa pembiasaan-pembiasaan. Jadi saya bersalaman di depan guru. Sebelum memulai pembelajaran kita membaca sholawat. Terus pembiasaan sholat jamaah. Bukan saya sendiri nggih Bapak Ibu. Kita didukung penuh oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu, kita beralih pada motivasi manusia melakukan sesuatu. Jadi saat ini motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Misalnya, bila di sekolah kita itu tidak ada aturan yang memberikan pemimpin pembelajaran yang akan menjadi panutan lingkungan kita. Jadi kita ada 3 motivasi dalam diri. Manakah sekarang motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Mungkin itu Bapak Ibu bisa dikembalikan di dalam diri. Sebenarnya mana yang paling kuat yang memotivasi tindakan kita? Apakah motivasi 1, kedua, atau dari motivasi 2 menjadi motivasi ketiga? Jadi dari situ kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Seperti tadi, murid-murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi mereka bajunya dimasukkan karena takut disuruh berdoa sama Davin. Dulu Bapak Ibu saya begitu ini ya,
wah anak ini patuh pada saya. Saya dulu bangga. Ketika saya belajar modul demi modul ini, saya merasa malu sendiri. Jadi ternyata saya salah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita ingin dipuji, ingin dibilang yang terbaik. Atau yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Jadi murid itu melakukan disiplin karena mereka sudah meyakini nilai-nilai dan menghargai nilai-nilai yang mereka inginkan, yang mereka tahu gitu. Motivasi ini yang membuat disiplin positif. Jadi disiplin yang berasal dari dalam diri murid-murid itu. Disiplin berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman itu bersifat satu arah. Guru yang memberikan hukuman, murid hanya menerima suatu hukuman tersebut tanpa adanya kesepakatan. Jadi begitu saja, tiba-tiba kamu salah, kamu harus dihukum, begitu saja. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah terkonsep, ada kesepakatan. Jadi kalau kamu tidak bisa datang tepat waktu, kamu hadir terlambat di sekolah, maka kamu harus membersihkan kamar mandi misalnya. Itu adalah bagian konsekuensi, tapi murid sudah tahu, kita sudah sepakat gitu. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Yang terbaik dari penerapan adalah kita bisa melakukan restitusi pada murid-murid kita. Ada beberapa ilustrasi di sini. Misalnya, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena murid ini terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Ya, hukuman karena tidak ada kesepakatan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dia coret-coret. Konsekuensi. Jadi memang harus diganti, dia merusak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Akan sebagai hukuman jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Menjadi konsekuensi ketika kita sudah mempunyai kesepakatan dengan siswa sebelumnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Biasanya kita bersama siswa mempunyai kesepakatan gitu sebelum memulai pelajaran, gitu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik sakit secara fisik ataupun secara mental. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi dia memang harus diberikan sanksi begitu. Membuat anak sakit, kalau hukuman ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan,
Sedangkan konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan, ada kesepakatan tadi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman membuat konsep diri yang buruk pada anak, konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak cenderung untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, dia terlambat malah pulang. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman sementara, diasingkan. Sedangkan kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan ini bisa kembali masuk kelas dengan lebih lega begitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di kemudian hari dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang satu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan rasa bangga tadi, dengan dia sudah merasa saya sudah menebus kesalahan. Ya mungkin ini yang perlu kita pelajari lebih banyak nantinya. Yang selanjutnya ini lagi baru, dihukum dengan penghargaan. Ya, dihukum dengan penghargaan. Jadi kebanyakan kita sering, saya juga sering. Yang bisa 5.000, yang bisa saya belikan pecel gitu. Ternyata tidak semua penghargaan akan membawa dampak yang bagus. Jadi penghargaan sebenarnya berlaku sama dengan hukuman, yaitu meminta, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi tujuan dari orang yang meminta itu tadi. Dorongannya tetap dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan pada yang meminta. Jadi menurut Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, artinya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Pengaruh penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, sehingga kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasinya adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu maksudnya yang dihukum dengan penghargaan. Lalu apa seharusnya yang kita lakukan untuk memberi apresiasi? Jadi ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita bisa mengingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid kita secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Contoh pengakuan itu ada, misalnya pembukanya kemarin saya perhatikan dan lain sebagainya. Rasa empatimu itu besar sekali. Misalnya pada kondisi ada murid yang menolong murid baru di kelasnya. Contoh lagi, saya menghargai titik. Nilai kebajikannya adalah kepedulian ketika membantu teman-teman di tugas kelompok. Ada terima kasih untuk dan lain-lain. Nilai kebajikan yang dia lakukan adalah rasa tanggung jawab ketika kertas-kertasnya berserakan di lantai. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Kita harus memahami 5 kebutuhan dasar ini untuk melihat kenapa siswa-siswa kita melakukan sebuah pelanggaran. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, oksigen, sandang, pangan, papan. Kebutuhan kasih sayang itu adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, pengakuan atas kekuatannya. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Dia berhak memilih apa yang dia mau. Kalau kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa bersama dengan teman-temannya gitu. Contoh kasus, Ibu Leli Ibu Leli, guru wali kelas 11 TKJ 1, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 11 TKJ 1 datang dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita sebagai Ibu Leli dengan situasi yang dihadapi beliau, apa yang akan kita lakukan? Lalu menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni itu melakukan hal itu? Sementara. Monggo Ibu Leli. Yang akan saya lakukan pertama kali, saya akan terima kasih Doni dengan institusi. Jadi saya tanyakan dulu nih, kenapa Doni berlaku seperti itu? Nah, kenapa ngambil makanan teman-temannya gitu ya? Karena di sana pasti ada alasan Doni melakukan hal itu. Yang pertama mungkin dia lapar, kemudian dia sahurnya kurang, jadi dia melakukan hal tersebut. Jadi saya akan melakukan restitusi, akan menanyakan kenapa dia melakukan itu terlebih dahulu. Kemudian kita cari solusi bersama. Mungkin itu. Tepuk tangan untuk Ibu Indri sebagai Ibu Leli. Ada tambahan mungkin? Mau tambahan Mas Samsul dari BK? Mungkin mau tambahan. Kalau jadi Bu Leli gimana? Jadi Pak Leli. Jadi Pak Leli berarti ya.
Ya, kalau menurut saya anak si Doni ini mungkin sering meminta bekal temannya, ini mungkin apa cari perhatian kepada temannya, apa di rumahnya kurang kasih sayang, jadi dia membutuhkan perhatian di sekolah, jadi dia membuat ulah teman-temannya dengan cara memaksa mengambil bekalnya, yaitu. Ya, terima kasih Pak Samsul. Oh, yang boleh dilakukan. Ya, yang boleh dilakukan nanti mungkin bisa mengisi kasus atau kolaborasi dengan guru BK atau kesiswaan. Bapak Ibu, untuk contoh kasus di depan, maka kita akan kembalikan pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi betul sekali yang diutarakan oleh Ibu Indri. Jadi kita harus tanyakan dulu apa yang membuat Doni melakukan hal itu. Kalau Doni ditanyakan kenapa Doni sering ngambil bekal teman-temannya, kalau Doni bilang, Bu saya lapar, ibu saya tidak diberi bekal oleh orang tua saya, berarti Doni yang harus dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oh, ini Doninya. Jika jawaban Doni adalah ya biar Bu Leli ngukum saya, biar Bu Leli tahu sama saya, iya, dengan kesengajaan yang seperti yang Pak Samsul bilang tadi, berarti kebutuhan akan perhatian, akan cinta dan kasih sayang. Jadi dia mencari perhatian supaya temannya mengadu dan dia ditegur oleh Bu Leli. Iya, jadi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kalau Doni menjawab, ya biar saya kelihatan, semuanya manut sama saya, harus dikasihkan sama saya. Semua harus dikasihkan sama saya. Kalau saya mau, harus sama saya gitu. Itu berarti dia butuh pengakuan atas penguasaan. Kalau Doni menjawab, tiap hari itu Bu, bekal dari ibu saya cuma nasi sama telur dadar, sedangkan teman-teman saya macam-macam, jadi saya juga pengen seperti teman saya. Berarti itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Doni itu butuh bebas, saya pengen ganti-ganti gitu, bebas memilih apa yang ingin dia makan. Kalau Doni menjawab, saya seneng Bu, teman-teman cewek itu kalau saya rebut teriak-teriak, lucu. Ya, jadi dia membutuhkan pengakuan atas kesenangan gitu. Jadi dari jawaban Doni sebagai guru kita akan bisa mengambil solusi. Kalau memang karena lapar tidak diberi bekal, berarti kita apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ketika anak-anak ini melakukan pelanggaran, kita harus memahami kebutuhan apa yang belum dipenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Sehubungan dengan itu, kita punya 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, yang kita harapkan, kita bisa sebagai manajer. Ada contoh kasus lagi. Seorang anak menggunakan sandal ke sekolah. Seorang penghukum dengan posisi kontrol sebagai penghukum akan berkata, patuhi aturan sekolah, buka sandalmu dan jangan menggunakan selama di sekolah. Jadi seharian disuruh nyeker. Kalau anak SMK Maisan kayaknya seneng. Sebagai pembuat rasa bersalah, guru akan mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu tidak boleh menggunakan sandal ke sekolah. Ibu sangat kecewa sama kamu. Itu adalah kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi sebagai teman atau bestie gitu ya.
Ayolah, patuhi tata tertibnya. Buat ibu bangga. Kali ini enggak apa-apa dah. Nanti ibu cari solusinya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, seorang guru akan berkata, peraturannya bagaimana? Kamu melanggar. Jadi, konsekuensinya apa? Posisi kontrol tertinggi sebagai manajer, kita akan bertanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Terus bagaimana dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Bagaimana caramu memperbaiki hal ini? Bapak Ibu, di awal saya merasa saya sebagai penghukum gitu. Jadi saya kok rendah sekali ya, saya di posisi yang paling rendah. Ternyata ketika kita banyak diskusi ya Bu Safia, kita ada di posisi pemantau ternyata. Nggak rendah-rendah amat, karena kita seringnya sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Jadi ada konsekuensi yang mereka harus patuhi ketika mereka melanggar peraturan gitu. Jadi dengan ini Bapak Ibu mungkin kita bisa melihat dalam diri saya ini. Perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mungkin dulu kita pernah mengenal konsep belajar, kesepakatan kelas. Sekarang kita kenal dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada pertanyaan otomatis itu yang saya berikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tentu kita akan menjawab untuk keselamatan, untuk melindungi kepala kita gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis yang menurut mereka tanpa makna. Maka murid-murid kita pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari aturan-aturan yang kita berlakukan pada mereka. Apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu? Apa tujuan utamanya? Jadi mereka tidak hanya sekedar mengikuti, jadi mereka paham kenapa mereka melakukan itu. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas itu jadi lebih abstrak dibanding peraturan kelas, jadi bisa macam-macam sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Pernyataannya bersifat positif, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak agar lebih mudah diingat, berupa pernyataan universal melibatkan semua anggota kelas. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 10 TKJ 2. Kebetulan saya mengajar di sana. Prosesnya saya berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi aturan-aturan apa yang harus kita tegakkan di kelas kita gitu. Lalu kita melakukan curah pendapat tentang peraturan itu.
Dari peraturan itu kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan, lalu meninjau keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi saya menggunakan beberapa kertas, diberikan kepada anak-anak, dan anak-anak menuliskan sendiri di kertas itu tentang apa yang mereka inginkan. Setelah terkumpul, setelah semua anak menuliskan keinginannya, maka kita membentuk keyakinan kelas. Di situ keyakinan kelas disebutkan, kami guru dan murid kelas 10 TKJ 2. Jadi kalau peraturan mungkin guru yang membuat, yang menjalankan murid gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan itu dilakukan bersama guru dan murid. Jadi kami guru dan murid kelas 10 TKJ 2 berkeyakinan selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, selalu saling menghargai, menghormati, dan ini karena di kelas 10 TKJ 2 sebelumnya ada bullying. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Meningkatkan disiplin dengan datang dan pulang tepat waktu. Selalu bersemangat belajar dan membudayakan membaca. Jadi ada 5 keyakinan kelas di kelas 10 TKJ 2 itu yang kita susun bersama. Keyakinan kelas ini bisa kita rubah Bapak Ibu. Besok-besok, oh ini sudah berjalan gitu. Nanti kita bisa mengganti dengan yang baru, yang lain lagi gitu. Ada beberapa implementasi yaitu tentang kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak dengan sukarela bersih-bersih di kelas. Itu yang saya lakukan bersama anak-anak. Lalu dari kontrol 5 posisi kontrol tadi dan keyakinan kelas itu kita akan bertemu dengan segitiga restitusi. Jadi bagaimana penanganan siswa ketika melakukan pelanggaran, misalnya melanggar keyakinan kelas tadi. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang paling bawah ya Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas. Kita boleh mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Itu kita menstabilkan identitas supaya anak-anak yang tadi melakukan pelanggaran ini tidak merasa rendah diri. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sisi yang sebelah kiri adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu di sisi yang terakhir segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati? Atau kamu nanti ingin jadi orang yang seperti apa? Itu bagian dari segitiga restitusi. Ini ada beberapa contoh. Jadi menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah memandang dirinya secara positif. Guru boleh berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan itu ya Bapak Ibu. Jadi kita dalam posisi untuk menstabilkan identitas. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah cara kita untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Ini kita lakukan untuk membantu murid mengenali basic need, 5 kebutuhan dasar tadi. Kenapa mereka sampai melakukan hal itu? Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan ya melakukan hal yang lebih buruk, tapi untungnya kamu tidak melakukan itu.
Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Di segitiga restitusi yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak atau orang yang seperti apa nantinya? Itu adalah bagian dari menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Setelah itu kita lakukan intervensi 30 detik. Intervensi 30 detik itu membantu mengembalikan ke tujuan semula. Cukup singkat, jadi pertanyaannya bisa berarti, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Jadi kita banyak berbicara ya, dari hati ke hati. Kapan kamu siap mulai berubah? Peraturan yang kita punya apa? Ini ada intervensi 30 detik Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di intervensi 30 detik. Yang berikut ini adalah ketika saya melakukan restitusi. Jadi Rizky sesudah makan cilok sampahnya dibuang di selasar. Di rumah tidak pernah bantu dia. Ya sudah ada ibu. Menurut itu perbuatan yang baik kita maaf dan Kalau bisa berubah saya berubah. Berubah menjadi lebih baik. Tidak mau sembarangan. ini apa kita sudah bagian di masalah. Ya. Bagian ada kita sepakat untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya, ya kelas dan lingkungan kelas di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Jadi salah satu yang kedua, kita juga ikut menjaga kebersihan kelas dengan cara memanusiakan tiket kelas. Tiket kelas kan sudah diatur semuanya dalam satu minggu itu ada giliran. Kan juga setiap hari. Dan lagi nah, usia Rizky kan sudah dewasa. Bukan membantu ibu, bukan. Itu salah. Rizky membantu ibu menyambung itu salah. Bukan. Rizky sudah punya tanggung jawab untuk ikut menjaga kebersihan di rumah. Kita bukan tugasnya ibu. Jadi jangan selalu berpikir ibu itu tugasnya masak, sehari nyapu, mencuci. Rizky berarti siapa yang mencuci? Ibu juga. Tapi tidak ada rasa kalau ayahnya itu bilang ibu mulai besok bajunya dicuci. Kalau tidak sadar, yang mereka beli dari jadi itu sudah mulai dari kalau tidak itu bajunya dicuci. Pagi-pagi
Mulai sekarang sesudah mereka diragukan. Supaya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini harus ada di hidup kita. Bukan lagi sekarang itu namanya anak membantu orang tua. Tidak. Memang tidak banyak tugas tanggung jawab. Jadi kita ambil kesimpulan, menjadi perbuatan rezeki buat sampah sembarangan tidak ditentukan jelas juga apakah sudah sesuai dengan keyakinan dalam mengakunya. Tidak, yang masih untuk menjaga kebersihan lingkungan, sekolah dan ikhlas kita. Berarti ke depan rezeki gimana? Ya harus berubah menjadi lebih baik dan tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Terus tadi apa lagi? Jadi bagi sendiri. Jadi bagi sendiri. Ini diri juga. Sudah bisa berapa ya Rizky? Bisa ya berubah ya. Ya terima kasih ya Rizky. Itu saya coba menerapkan segitiga restitusi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, dalam penumbuhan budaya positif kita harus tahu 5 kebutuhan dasar murid kita. Menerapkan disiplin positif dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penerapan disiplin ini tidak luput dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Namun, ketika anak melakukan pelanggaran, kita hendaknya tidak menghukum, namun membimbing mereka untuk menyadari konsekuensi apa yang bisa mereka canangkan melalui penerapan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oh, ternyata sudah habis slide saya. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Wah, penyampaian materi yang sangat bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan dengan sebelum berakhirnya acara biasakan kita yaitu untuk menyanyikan lagu Fadl. Untuk hari ini peserta mohon bersiap. Materi yang sangat bagus tadi, pertanyaan-pertanyaan yang hebat dari Bapak Guru hebat. Insyaallah sekolah impian sekolah kita akan terwujud kalau kita berkolaborasi bersama-sama dengan pihak keluarga sekolah. Jadi impian kita akan tersampaikan kalau kita bisa berkolaborasi.
Oke, sebelum akhir mari kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk guru debat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu.